Kita lanjutkan kajian tafsir singkat dari surah Al-Imran dan kita masih masuk pada ayat ke-78 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan limin dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh di antara mereka maksudnya ahli kitab ada sekelompok yang memutarbalikan lidah-lidah mereka ketika membaca Alkitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari Alkitab padahal itu bukan dari Alkitab. Mereka berkata itulah dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahuinya. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberikan Alkitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian kemudian dia berkata kepada manusia, jadikanlah oleh kalian penyembahan kepadaku bukan penyembahan kepada Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kalian menjadi kafir setelah datang kalian menjadi muslim? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat 78 dari surah Al-Imran masih menjelaskan tentang akhlak buruk orang-orang Yahudi wabil khusus dan juga orang-orang Nasrani, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sifat buruk mereka yang suka mentahrif kitab-kitab mereka. Dan ini senada dengan surah Al-Baqarah. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Mereka suka mentahrif, merubah-rubah isi kitab-kitab mereka. Dan itu terulang dalam Al-Baqarah 79 dan juga Al-Maidah ayat 13. Yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Mereka suka memutarbalikkan, bahkan mentahrif, menghapus lafaz dan makna yang ada dalam kitab-kitab mereka. Makanya kalau kita cerita tentang kitab-kitab langit, apakah Injil, Zabur, Taurat ataupun Al-Quran, yang masih otentik, artinya terjaga keotentikannya, itu hanya Al-Quran saja. Karena Al-Quran itu betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan az-dzikra, maksudnya Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi penjagaan Al-Quran itu Allah langsung yang menjaganya. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab terakhir dan nabinya juga nabi terakhir. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Quran sedemikian rupa. Bahkan kalau seandainya ada satu huruf saja bergeser dalam Quran, pasti diketahui. Satu huruf saja, jangan cerita ribuan huruf dalam Quran, satu huruf saja bergeser, pasti tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ketika di barat ada orang yang berusaha untuk merusak Al-Quran, maka di timur akan ada orang yang memperbaikinya. Begitulah Al-Quran, berbeda dengan kitab-kitab langit yang lainnya. Apakah itu Taurat ataupun Injil, di mana kedua kitab ini sudah dicampur adukkan, bukan hanya firman Allah di dalamnya, tapi juga ucapan-ucapan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya di sini Allah jelaskan bagaimana sikap buruk mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yang suka mentahrif buku-buku mereka. Bahkan kalau Injil itu ada istilah revisi namanya. Jadi Injil itu ada istilah revisi bagi mereka.
Quran tidak mengenal revisi. Apalagi Injil itu kan banyak, 40 Injil lebih kan, walaupun yang disepakati 4. Yang 4 disepakati saja tidak ada yang mengatakan itu ditulis oleh Isa bin Maryam. Yang 4 ini ditulis oleh murid-muridnya Isa dan murid dari murid-muridnya Isa. Mungkin bahasa kita, yang 2 ditulis sahabat, yang 2-nya ditulis tabi'in, begitu. Isa tidak menulis Injil. Kemudian berkembang lagi kan begitu, dengan ucapan-ucapan padri-padri mereka. Akhirnya kemudian kitab yang suci sudah tidak suci lagi. Lah kalau seandainya firman Allah sudah bercampur dengan ucapan manusia, layakkah menjadi solusi? Tidak mungkin layak. Hanya Al-Quran solusi, karena Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik lafaz ataupun makna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini Allah katakan, wa inna minhum la fariqan, dan sungguh di antara mereka ahli kitab, apakah Yahudi atau Nasrani, yalwuna alsinatahum bil kitab, ada sekelompok mereka, maksudnya sekelompok mereka ini ulama su', ulama-ulama yang jelek. Karena tidak semua ulama-ulama Yahudi itu jelek, tidak. Seperti Abdullah ibn Salam masuk Islam, kemudian Wahab ibn Munabbih masuk Islam, Ka'ab al-Akhbar masuk Islam di zaman Umar bin Khattab. Banyak ulama-ulama Yahudi itu yang selamat, tapi kebanyakan mereka ulama usul. Makanya ulama itu ketika membagi para ulama itu ada 3. Ada yang disebut dengan ulama usul, ada yang disebut dengan ulama ul ummah, dan ada yang disebut dengan ulama ul millah. Pertama, ulama sultah, ulama yang dikatakan sultah, para penjilat penguasa. Apapun yang dikatakan penguasa, maka dia siap untuk membackup, mencarikan dalil-dalil untuk menguatkan penguasa, mau batil mau hak disampaikan sama dia. Dan ini ulama-ulama yang bahaya, ikhwan. Mereka berbicara sesuai dengan keinginan penguasa. Dan kalau datang pemilu, banyak nih ulama-ulama yang kayak gini, ya kan? Terutama kalau mendukung salah satu paslon, semua dikeluarkan. Dulu zaman Orde Baru saya masih ingat, ada seorang dai, karena tidak suka dengan partai tertentu, dia menukilkan satu dalil surah Al-Baqarah. Apa katanya? Allah berfirman, wala taqrabu hadhihi syajarah, katanya. Karena ada partai itu berlambang pohon, jadi dia tidak suka dengan partai itu. Berdalil dengan surah Al-Baqarah, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kalian dekat-dekat pohon itu, katanya. Jangan milih partai itu. Subhanallah. Mana tafsirnya? Kemana pula maksudnya? Ini kan bahaya kalau seperti ini. Jadi ada ulama mereka adalah para penjilat penguasa. Apapun yang dikehendaki penguasa, tolong carikan dalilnya. Dalilnya mau benar mau salah, carikan sama dia. Ini disebut ulama usul. Ini ulama bahaya ini. Karena dia akan berdakwah sesuai dengan selera penguasa. Ini yang pertama. Dan ini termasuk ulama usul. Kemudian yang kedua, ada namanya ulama ul ummah. Ini juga bahaya. Dia berceramah itu sesuai dengan kemauan umat saja. Makanya dia akan berceramah yang ringan-ringan, yang enak-enak gitu ya. Dia akan menjauhi hal-hal yang kemudian diperselisihkan umat. Nanti kalau saya ngomong seperti ini, umat nih lari nih. Kalau saya ngomong begitu, saya nggak diterima. Akhirnya kemudian dakwahnya hanya sesuai dengan selera umat saja. Dia tidak peduli apakah ini perkara syirik, perkara tauhid, perkara sunnah, perkara bid'ah, perkara taat, perkara maksiat, tidak peduli. Yang penting umat senang, itulah sajian dakwahnya. Ini namanya ulama ul ummah namanya. Lah yang ketiga inilah ulama yang disebut rabbaniyin tadi, ulama ul millah, ulama yang memperjuangkan agama. Qulil haq walau kana murr. Dia akan berbicara walaupun pahit rasanya, kalau itu sebuah kebenaran pasti disampaikan. Mau ini tauhid, mau ini syirik, mau ini bid'ah, mau ini sunnah, mau ini taat, semua akan disampaikan. Karena tugas dia hanya menyampaikan. Soal diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul pernah suatu hari bermimpi, kemudian diperlihatkan di padang mahsyar para nabi yang banyak umatnya, tapi juga diperlihatkan ada nabi yang tidak ada umatnya sama sekali. Apa kita katakan nabi yang tidak punya umat gagal dakwah? Tidak. Gagal dan tidaknya berdakwah itu bukan banyak dan tidaknya pengikut, tetapi sudahkah sampaikan kebenaran ataukah tidak. Kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, berhasil dakwah kita. Ya tentu bil mau'idati, dengan cara yang baik tentunya mau'idhahnya, dengan metode dakwah kan begitu. Tetapi kebenaran itu disampaikan. Maka mudah-mudahan kita menjadi ulama ul millah, ulama yang betul-betul menegakkan agama, bukan ulama usul, ulama yang berceramah sesuai dengan keinginan penguasa, ataupun ulama ul ummah,
ulama yang berceramah hanya sesuai dengan selera umat, tapi yang betullah ulamaul millah namanya. Ulama yang memperjuangkan agama. Lah di antara orang-orang Yahudi itu ada ulama usul, ulama-ulama yang jelek, yang mereka berusaha mentahrib kitab-kitab mereka. Lah salah satunya adalah mentahrib tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa penyebabnya mereka mentahrib, menghapus kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal nabi yang akan diutus itu sudah dicantumkan dalam kitab-kitab mereka. Bahkan dibicarakan ratusan tahun. Bahkan digadang-gadangkan kalau seandainya akan muncul nabi ini, mereka siap membelanya. Bahkan mereka mengenal nabi ini lebih kenal dibandingkan anak-anak mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ikhwan, kita tahu bahwa dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, Ibrahim ini istrinya banyak, tapi yang masyhur dua kan begitu, Sarah dan Hajar. Dari Hajar lahir Ismail, dari Sarah lahir Ishak. Dari Ishak ini lahir Yakub yang disebut dengan Israel. Maka nanti seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Dari Yakub ini lahir Nabi Yusuf. Dari Yakub ini lahir para nabi yang begitu banyak, ribuan para nabi. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu senantiasa dipimpin para nabi. Setiap nabi mati datang nabi yang lainnya. Setiap nabi mati datang nabi yang lainnya. Entah berapa ribu nabi diutus oleh Allah dari Bani Israel ini. Artinya nikmat Allah yang sangat besar. Ingat dalam surah Yasin, sampai ada satu desa itu diutus 3 nabi. Fa'azzazna bisalisin. Ketika 2 orang tidak cukup, kami kuatkan lagi dengan 3 orang lagi. Walaupun 3-3-nya dibantai. Tapi begitulah bagi Bani Israel itu diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal, nabi yang begitu banyak. Tetapi dari keturunan Ismail tidak ada yang jadi nabi. Tiba-tiba ketika ribuan para nabi diutus kepada Bani Israel, terkadang satu zaman itu banyak nabi. Zakaria, Yahya, Isa, satu zaman. Ya, Daud, Sulaiman. Jadi banyak nabi itu yang satu zaman tuh Bani Israel itu. Tiba-tiba muncul seorang nabi dari Arab yang tidak ada ceritanya nabi Arab itu sebelumnya. Nabi Arab ada ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Ya. Tetapi mereka bukan keturunan Yakub. Mereka nabi Arab. Ketika mereka kemudian berbangga bahwa nabi-nabi semua itu dari Bani Israel, ribuan para nabi, sebagaimana hadis Abi Dzar Al-Ghifari ketika bertanya soal berapa jumlah nabi dan berapa jumlah rasul. Walaupun sebagian riwayat ada yang melemahkan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu 120.000, dalam riwayat 124.000. Tapi ada juga yang mengatakan jumlah rasul itu 315 rasul. Sedemikian banyaknya para nabi itu diutus kepada Bani Israel. Tiba-tiba kemudian dikagetkan dengan munculnya Nabi Arab. Tiba-tiba muncul Nabi Arab yang selama ini mereka merendahkan orang Arab, Bani Israel ini. Disitulah letak ketidakterimaan. Kok bisa selama ini nabi-nabi semua dari Bani Israel, muncul pula Nabi Arab yang selama ini mereka berperang dengan Arab, merendahkan orang Arab. Nabinya pula muncul dari Arab. Disitulah muncul hasad. Dari muncul hasadnya orang-orang Yahudi inilah berakhir dengan mentahrif buku-buku mereka. Dihapusnya nama Ahmad dan Muhammad, bahwa tidak ada nabi akhirul zaman namanya Ahmad atau Muhammad. Nabi itu dari kami katanya. Mulailah mereka yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh segolongan mereka memutarbalikkan lidah-lidah mereka ketika membaca Alkitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari Alkitab, padahal bukan dari Alkitab. Mereka mengatakan ini datang dari Allah, padahal Allah tidak mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka tahu. Orang-orang Yahudi itu tahu bahwa itu nabi loh. Kemarin saya sudah jelaskan kisah Huyai ibn Akhtab dan juga saudaranya Yasir. Huyai ibn Akhtab ini tokoh Yahudi. Dia ingin menyelidiki apakah Muhammad itu nabi, betulkah itu nabi bohongan. Datang hijrah dari Mekah ke Madinah ke Kuba, dilihat dari pagi sampai sore ditelisik tuh sama Huyai ibn Akhtab dan saudaranya Yasir itu. Berangkat semangat, pulang pula lunglai lemas. Kata Yasir, wahai Huyai, apakah apakah dia nabi? Kata Huyai, iya dia nabi. Apakah engkau akan mengikutinya? Oh tidak, selama nyawa di kandung badan saya akan musuhi dia sampai saya mati. Tahu kebenaran kan? Tapi tidak mau mengikuti. Itulah akhlaknya orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka li basyarin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah
walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Sekarang Allah beralih khitabnya yang tadinya kepada Yahudi, sekarang kembali khitabnya kepada Nasrani. Karena saya ulang-ulang bahwa ayat Al-Imran 1 sampai 90 itu semua bicara soal Nasrani sebenarnya. Turun kepada orang-orang Nasrani. Kalau Al-Imran fokus bicara Nasrani, kalau Al-Baqarah fokus bicara Yahudi. Jadi surah Al-Imran ini ayat 79 ini masih bicara soal Yahudi Najran. Ingat kalimat Najran ini terkenal di Yaman. Kalau antum membaca surah Al-Buruj, di sana ada kisah Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'udan, begitu seterusnya. Di mana peristiwa Ashabul Ukhdud? Memang terjadi khilaf para ulama, tapi pendapat yang kuat wallahu alam terjadi di Yaman, di satu tempat namanya Najran. Najran ini mayoritas Nasrani di zaman itu. Di situ ada raja namanya Dzunnuwas. Makanya raja-raja Yaman itu biasanya ada dzu-nya di awalnya. Dzulqarnain, ada yang mengatakan raja Yaman. Dzunnuwas, semua dzu itu raja Yaman tuh. Lah Dzunnuwas ini Yahudi, tapi Najran rakyatnya Nasrani. Lah Dzunnuwas inilah yang kemudian memaksa rakyatnya untuk menjadi Yahudi, ikut rajanya kan. Tapi Najran ini kuat Nasraninya, mereka tidak mau. Belakangan terjadi pembakaran hebat. Akhirnya rakyat Najran betul-betul dibakar hidup-hidup di dalam parit api oleh seorang raja namanya Dzunnuwas ini. Itulah disebut dengan kisah Ashabul Ukhdud. Yang kemudian dari 20.000 kata Imam Ibnu Katsir, Allah selamatkan satu orang bisa lolos tuh, tidak terbakar. Dialah yang kemudian melaporkan ke kerajaan Nasrani yang ada di Syam. Akhirnya terjadi koordinasi kerajaan Nasrani yang ada di Syam, Romawi sana, dengan kerajaan Najasyi yang ada di Ethiopia. Maka Najasyi ini mengirim dua jenderal, pertama Ar-Riyad dan yang kedua Abraha. Ini muncul nama Abrahatul Asram namanya, yang kelak akan menghancurkan Ka'bah. Lah Ar-Riyad dan Abraha inilah yang diutus untuk menghancurkan Najran. Akhirnya berhasil membunuh Dzunnuwas ini dan menguasai Najran. Disitulah Ar-Riyad berkuasa, tapi Abraha licik, akhirnya dibunuh Ar-Riyad. Dialah akhirnya yang menjadi penguasa Najran. Tapi setelah kemudian Abraha terkena azab ketika penyerangan Ka'bah, Allah azab dengan burung ababil, sampai Allah kisahkan dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pokoknya ayat ini menunjukkan kehancuran Abraha. Ketika Abraha meninggal, tahtanya kepada Masruh ibn Abraha. Hanya beberapa bulan dia sakit kemudian meninggal, jatuh kepada saudaranya namanya Masruh ibn Abraha. Di tangan Masruh inilah hancurnya Ethiopia di Yaman. Karena ketika itu ada raja Yaman dari Himyar, Saif ibn Dhiyazan. Dia membangkitkan semangat orang Arab, Saif ibn Dhiyazan ini, untuk menghancurkan Masruh putra Abraha. Tapi karena tidak punya kekuatan, tentara Abraha kuat kan itu ya, ketika dipegang anaknya, dia minta bantuan kepada orang-orang Romawi. Tapi Romawi tak mau bantu. Kenapa? Karena orang-orang Abraha ini agamanya Nasrani, Romawi juga Nasrani, satu agama, tidak mungkin membantu kan. Maka Saif ibn Dhiyazan ini akhirnya pergi ke mana? Pergi ke Persia. Lah orang-orang Persia inilah yang kemudian mendukung pemberontakan Saif ibn Dhiyazan dan berhasil menumbangkan orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, dan berhasil membunuh Masruh putra Abraha, terusir mereka ke negaranya. Sejak itulah Yaman dikuasai Persia. Makanya ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah ini mereka sedang bermain-main berhari raya, namanya Nairuz dan Mihrajan. Dua-duanya hari raya ini dari Persia, Nairuz dan Mihrajan ini. Lah kenapa kemudian orang-orang Madinah mereka merayakan perayaan Nairuz dan Mihrajan? Yang kedua perayaan itu berasal dari Persia, karena orang-orang Ansar itu dari Khazraj dan Aus, dan Khazraj dan Aus itu dari Yaman. Makanya kemudian terpengaruh dengan Persia. Lah ketika di zaman Nabi SAW, Rasul menyurati Raja Kisra kan, sampailah surat itu ke Kisra, Raja Persia. Dia robek itu surat itu. Maka Nabi SAW marahlah dan mengatakan, sebagaimana dia sudah merobek suratku, aku doakan semoga Allah robek kerajaannya. Sejak itu tidak ada Persia sampai kiamat. Lain dengan Romawi, masih ada sampai sekarang, karena tidak merobek suratnya Nabi. Kapan runtuhnya Persia ini? Jadi ketika kemudian Kisra ini menerima surat dari Nabi, marahlah dia. Gimana tidak marah? Persia ini menguasai separuh dunia, petaknya itu. Sementara ada raja kecil, menurut dia mungkin Rasul itu raja yang tidak ada dalam peta gitu. Kok berani-beraninya kemudian mengajak masuk Islam? Siapa kamu ini? Coba di peta aja tidak ada Madinah itu.
Ini yang dilawan negara adidaya. Apa nggak marah tuh Raja Kisra itu? Akhirnya Raja Kisra, karena dia juga sudah menguasai Yaman, dia mengirim surat kepada orang yang Yaman, kirim orangmu yang ada di Yaman, bunuh orang ini, tangkap hidup-hidup atau bunuh. Maksudnya Nabi SAW dikirim akhirnya ke Madinah. Tapi Nabi SAW mengatakan ketika berhadapan dengan utusan Persia ini, dia mengatakan ketika, karena mereka menuhankan Kisra, ikhwan, Rasul mengatakan, kupastikan Tuhanmu, maksudnya Raja Kisra, dia akan mati malam ini, katanya. Tentu wahyu yang memberitakan Nabi SAW. Ya. Orang ini bingung, mana ada kan gitu. Rupanya betul mendapatkan kabar terjadi pemberontakan. Raja Kisra dibunuh oleh anak-anaknya. Dan yang berkuasa ketika itu seorang wanita. Maka ketika Nabi SAW kemudian di akhir-akhir hayatnya, Nabi berkata kepada orang-orang, siapa yang berkuasa di Persia? Dia mengatakan seorang wanita. Dari sini Rasul mengatakan, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan sukses sebuah kaum kalau dipimpin oleh seorang wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan, akhirnya kemudian Persia pun terpecah-pecah, dan di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an betul-betul Persia tumbang sampai ke akar-akarnya. Umar lah yang kemudian menguasai Persia, yang dikenal peperangannya disebut Perang Quds namanya. Intinya bahwa Najran ini nama yang ma'ruf di Yaman itu. Lah, semua mayoritas Nasrani di zaman Nabi. Lah, orang-orang Najran inilah yang kemudian datang ke Nabi, ingin masuk Islam, tetapi berdialog panjang. Sampai kemudian turun surah Al-Imran ini, menjelaskan bagaimana dialognya Nabi SAW dengan orang-orang Najran Nasrani ini. Lah, salah satunya di sini Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 79-nya, maka nali basyarin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak mungkin bagi seorang nabi, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberikan Alkitab, diberikan hikmah, diberikan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, sembah aku. Mustahil. Tapi dia akan mengatakan, sembahlah Allah, jadilah hamba-hamba Allah. Kenapa kemudian ayat ini turun? Karena kita tahu orang-orang Nasrani, mereka menjadikan Isa Tuhan. Seolah-olah kemudian Rasul ingin, Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada kita yang membaca Al-Quran, apa mungkin Isa bin Maryam yang sudah diberikan Injil, diberikan hikmah kebijaksanaan, diberikan kenabian, tiba-tiba mengatakan sembah aku? Mungkin Isa mengatakan seperti itu? Mustahil. Karena keyakinan orang-orang Nasrani itu ada namanya keyakinan taslis namanya. Keyakinan apa? 3 in 1. Mereka mengatakan bahwa Isa itu satu di antara 3 Tuhan. Allah, Isa, Ruhul Kudus, atau Allah, Isa, Maryam. Itu keyakinan mereka. Ya, namanya akidatut taslis. Apa mungkin seorang Isa yang sudah diberikan Taurat, diberikan Injil, diberikan kenabian, diberikan kebijaksanaan, kok tiba-tiba dia mengatakan kunu ibadan li min dunillah, sembah aku selain daripada Allah? Mustahil. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 116 itu, wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub, kata Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat memanggil Isa bin Maryam, dan Allah akan mengatakan, hei Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang yang akan disembah selain daripada Allah? Maka Isa menjawab di hadapan Allah, maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentu engkau mengetahui apa yang aku katakan, karena engkau mengetahui diriku dan aku tidak mengetahui dirimu, dan sungguh engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Jadi Isa menolak kan, kalau dia pernah mengajak manusia sembahlah aku. Tidak, Allah mengatakan, betul kau menyuruh manusia menyembah aku? Kata Isa, tidak pernah. Kalau aku mengajak manusia, kau tahu pasti. Dari sini kita tahu bahwa Isa berlepas diri dari orang-orang Nasrani yang menyembahnya. Makanya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika di penjara, apa kata Nabi Yusuf? A'arbabu mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ketika Nabi Yusuf di penjara, kemudian berdakwah kepada orang-orang yang di penjara, apa kata Nabi Yusuf? Apakah Tuhan yang begitu banyak yang kalian sembah itu lebih baik dibandingkan satu Tuhan yang kusembah? Kalian tidak menyembah dari selain Allah itu kecuali nama-nama yang kalian beri nama
dan bapak-bapak kalian, dan nama itu tidak pernah Allah turunkan bukti-buktinya. Rata-rata sesembahan selain daripada Allah itu kalian yang buat nama, bukan Allah. Dengan mengatakan Isa adalah Tuhan, Uzair adalah anak Tuhan, dan begitu seterusnya, itu kalian yang membuat. Makanya kemudian ayat ini, surah Al-Imran 79 ini ingin mengatakan mustahil seorang Isa mengatakan kepada umatnya sembah aku. Dia seorang nabi, Abdullah wa Rasul, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah tegaskan lagi, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban aya'murakum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Dan tidak mungkin pula baginya, bagi seorang nabi, menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah menjadi muslim? Ini ayat ini memang konteksnya kepada orang-orang Nasrani. Tapi begitulah Allah dalam Quran biasanya, ketika menegaskan penyimpangan sebuah agama, maka dia juga akan menjelaskan yang lainnya. Bukan hanya Yahudi dan Nasrani, maka Allah pun akan menegaskan yang lain, termasuk orang-orang musyrik Arab yang mereka menjadikan malaikat-malaikat itu banatullah, anak-anak Allah. Apakah kalian akan menjadikan para malaikat juga sembahan kepada kalian? Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan di sini, wala ya'murakum an tattakhidul malaika, dan tidak mungkin pula menyuruh kamu menjadikan para malaikat menjadi sesembahan selain Allah. Maksudnya khitab kepada siapa? Kepada musyrik Arab. Makanya lihat tuhan-tuhan, patung-patung orang-orang musyrik Arab itu semua menggunakan muannas, perempuan. Lata, Uzza, Manat, itu semua akan menggunakan lafaz-lafaz perempuan. Karena mereka meyakini bahwa malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah. Sebagaimana Nasrani mengatakan Isa itu putra Allah, sebagaimana mengatakan Yahudi Uzair itu putra Allah. Dan semuanya adalah batin. Karena la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.